Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Indonesia, apa kabarnya? Ketemu lagi bersama saya Lucky di channel 199 cm Review, channel yang mengulas segala hal dari sisi ergonomi orang dengan tinggi badan ekstra. Video ini merupakan kelanjutan dari video impresi awal dan impresi harian Kawasaki Ninja ZX 25R. Kita akan menggali lebih dalam bagaimana impresi berkendara Ninja ZX 25R apabila digunakan untuk berkendara jarak jauh atau touring. Sehingga kondisi yang dihadapi adalah jalanan yang lebih lengang dengan kualitas jalan yang lebih baik. Tapi tentunya tergantung mau jalan kemana ya. Kalau ke kota-kota besar melalui jalanan lintas provinsi, tentunya lebih baik daripada jalan belusukan ke agak pedalaman. Untuk impresi berkendara dalam jarak jauh, sebenarnya hampir mirip dengan impresi berkendara di dalam kota. Namun video ini akan fokus pada hal-hal yang hanya dirasakan ketika berkendara jarak jauh. Sedikit disclaimer bahwa sensasi berkendara jarak jauh menggunakan sepeda motor yang dialami oleh masing-masing orang bisa bervariasi. Hal ini tergantung dari kondisi fisik bawaan masing-masing orang. Misalnya, apakah orang tersebut sehat sempurna, sering latihan fisik, atau pernah cedera di bagian tertentu. Saya bukanlah orang yang benar-benar fit dengan kondisi pergelangan tangan kanan saya yang mengalami carpal tunnel syndrome ringan selama beberapa tahun belakangan, dan telapak kaki kiri saya yang sangat sensitif terhadap getaran motor berlebihan. Saya juga memiliki low back pain ringan selama 11 tahun terakhir, sehingga bisa dibilang saya cukup sensitif terhadap kondisi ergonomi yang tidak ideal. Maka silakan jadikan informasi di video ini sebagai informasi tambahan saja, karena belum tentu Anda akan mengalami apa yang saya alami. Satu lagi informasi tambahan, untuk mensimulasikan perjalanan jarak jauh yang biasanya paling tidak kita membawa ransel untuk membawa barang, jadi selama pengujian saya menggunakan ransel yang isinya adalah peralatan kamera dengan bobot sekitar 7 kg. Rute yang saya pilih adalah dari rumah saya di Jakarta menuju puncak di Bogor pulang pergi, dengan total perjalanan sekitar kurang lebih 3 jam. Sama seperti video impresi harian, di video ini akan dibahas per topik. Topik pertama yaitu performa mesin. Menggunakan ZX25R pada jalan luar kota memang sangat menyenangkan karena saya lebih mudah mendapatkan situasi jalanan yang cukup lengang sehingga bisa mengeber lebih pol dan menggali performa lebih dalam. Berkendara ke puncak di hari Minggu pagi tentunya jalanan tidak sepenuhnya lengang. Terdapat beberapa titik kemacetan, namun lebih mudah untuk mencari celah dan tetap menjaga kecepatan ideal. Setelah berkendara selama 3 jam, performa mesin tetap optimal dan responsif. Sangat mudah untuk tiba-tiba mengeber dan akselerasi. Dan yang menyenangkan juga, berbeda dengan berkendara di dalam kota yang udara panas mesin cukup terasa, ketika berkendara jarak jauh, udara panas mesin hampir tidak terasa selama motornya masih dalam kecepatan di atas 40 km per jam. Sehingga, saya bisa simpulkan bahwa radiator dari ZX25R ini sangat baik mendinginkan suhu mesin meskipun untuk perjalanan yang jauh dengan durasi yang lama. Terlihat dari suhu mesin di MID ketika berkendara di dalam kota, suhu mesin sekitar 99-101 derajat Celcius. Sedangkan ketika perjalanan jarak jauh berkisar di 90-an derajat Celcius saja. Topik berikutnya adalah fatigue alias kelelahan. Di video sebelumnya, untuk penggunaan dalam kota macet-macetan dalam durasi sekitar 1 jam, belum terasa sama sekali pegal atau sakit di bagian badan manapun. Ketika dipakai dalam perjalanan jauh pun, dengan kondisi jalanan lancar dan bisa dipacu dengan kecepatan tinggi, dipastikan rasa pegal belum terasa hingga 2 jam perjalanan. Namun lebih dari 2 jam, saya mulai merasakan pegal di bagian lengan bawah dan pergelangan tangan kanan. Hal ini dikarenakan memang telapak kanan ini selalu aktif menarik dan menahan tuas gas. Dan juga mungkin dipengaruhi oleh posisi stang yang sedikit menyudut ke arah bawah ya. Sehingga kalau diperhatikan memang stang ZX25R ini tidak terlalu rendah. Namun untuk mengkompensasi posisi itu, stang dibuat menyudut ke bawah sehingga tetap nyaman ketika kita mengendara sambil menunduk maksimum dan dada menyentuh tangki. Konsekuensinya dengan settingan stang seperti ini, apabila kita berkendara dengan posisi tegak terlalu lama, maka pergelangan tangan akan mulai pegal karena menahan posisi antara telapak tangan yang menekuk terhadap lengan bawah. Dan kondisi ini juga ditambah dengan telapak tangan yang menahan momentum ketika melakukan pengereman. Namun berkendara lebih dari 2 jam sudah mulai terasa pegal dan sakit itu ya memang cukup wajar sih. Hal ini juga saya alami di sepeda motor yang lain. Bahkan ada yang baru saja dipakai saja sudah mulai terasa. Untuk punggung saya sama sekali tidak mengalami kelelahan atau sakit meskipun sudah berkendara sekitar 3 jam. Jadi saya bisa bilang memang ZX25R ini sangat ergonomis untuk perjalanan jarak jauh. Tambahan satu lagi yang sebenarnya tidak terlalu berhubungan dengan motornya, yaitu karena saya menggunakan ransel yang cukup berat sehingga bahu saya cukup pegal. Namun bentuk jok bonceng yang cukup tinggi bisa membantu menahan ransel saya sehingga sangat membantu meringankan beban dari bahu. Topik berikutnya adalah vibrasi atau getaran. Berkendara dalam jarak dekat untuk waktu yang sebentar, kita belum tentu bisa merasakan vibrasi atau getaran dari motor. Namun ketika kita berkendara dalam waktu yang lama, sudah pasti getaran sekecil apapun bisa dirasakan. Getaran dari sepeda motor biasanya paling terasa di titik di mana bagian badan kita bertumpu, yaitu 3 titik, stang, jok, dan pijakan kaki.
Untuk stang dan jok, setelah berkendara selama 3 jam, saya tidak merasakan adanya getaran ataupun ketidaknyamanan pada telapak tangan dan pantat. Namun untuk pijakan kaki, meskipun sebenarnya gejala getaran mesin sangat minim dikarenakan karakter mesin 4 silinder yang getarannya lebih halus daripada mesin 2 silinder, untuk perjalanan durasi 3 jam sudah mulai terasa di telapak kaki saya sedikit ngebas, apalagi kalau sering bermain di RPM tinggi. Tapi tetap menurut saya ini sudah sangat baik dan minim getarannya. Tips untuk mengurangi efek kebas ini sebaiknya lebih sering menggunakan gigi paling tinggi sehingga menggunakan putaran mesin lebih rendah. Jangan terlalu lama menggantung di RPM tinggi, kecuali memang dibutuhkan untuk menyusul kendaraan lain. Kesimpulan, Kawasaki Ninja ZX25R ini memang motor yang sangat istimewa. Dipakai harian nyaman, dipakai touring nyaman, tapi bagaimana apabila dipakai di sirkuit? Meskipun saya tidak sempat mencoba di sirkuit, tapi saya bisa pastikan kestabilan dan handling sangat baik dan presisi, didukung dengan tenaga terbesar di kelasnya, jadikan Kawasaki Ninja ZX25R sebagai motorsport yang nyaman dan cocok untuk dipakai di hampir semua kondisi. Kecuali kalau Anda membawa aqua galon ya, baru deh motornya tidak cocok. Dengan berakhirnya video ini, maka berakhir juga rangkaian dari pembahasan impresi atau review lengkap dari Kawasaki Ninja ZX25R. Terima kasih sudah menonton. Apabila suka, silakan like, share, dan subscribe. Apabila ada hal yang spesifik yang belum saya jelaskan di video ini, dan Anda ingin mengetahui lebih lanjut, silakan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar ya. Silakan hidupkan lonceng apabila tidak ingin ketinggalan review sepeda motor terbaru di channel ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.